Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu Nur. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan apabila ada teman kita yang pada kesempatan hari ini sedang kurang sehat, mari kita doakan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang hebat, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran yang kemarin ya, yaitu di tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diawali bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah kompetensi dasar yang harus dikuasai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, untuk IPA yaitu 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara alat gerak manusia. KD 4.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara alat gerak manusia. Untuk SBDP, KD 3.1 memahami gambar cerita dan 4.1 membuat gambar cerita. Anak-anakku, tentunya kalian masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada hari kemarin. Kita telah mempelajari tentang apa saja cara agar alat gerak kita tetap sehat dan kuat. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari penyakit atau kelainan apa saja yang bisa terjadi pada alat gerak kita, yaitu alat gerak pasif, yaitu tulang. Anak-anakku, kemarin kita telah membaca bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah itu begitu cekatan dan terampil dalam membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni yang tinggi. Nah, dari situ kita bisa melihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki harus mampu berfungsi dengan baik. Nah, apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak kita tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Ya, tentu saja kita akan mengalami kesulitan dalam pergerakan kita. Apabila kaki kita cedera, maka kita tidak akan bisa berjalan dengan sempurna. Ketika tangan kita ada masalah, maka kita juga akan merasakan sakit dan tidak nyaman atas kondisi itu. Mari kita pelajari macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang, yaitu kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor ataupun jatuh. Nah, fraktura ini dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura tertutup yang tidak sampai merobek kulit atau otot dan fraktura yang terbuka, yaitu yang dapat merobek atau menembus kulit dan otot. Yang kedua adalah osteoporosis. Kelainan ini adalah kelainan yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang.
Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang ketiga adalah fisura atau retak tulang. Nah, kelainan tulang ini adalah kelainan yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan yang disebabkan oleh benturan benda yang keras sehingga membuat tulang kita retak atau patah. Kelainan yang selanjutnya adalah lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Jadi usahakan harus tegak lurus. Selanjutnya adalah skoliosis. Nah, skoliosis ini merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan kita akan bengkok dan membentuk huruf S. Jadi kita harus duduk dalam keadaan yang tegak. Nah, untuk selanjutnya adalah kifosis. Kifosis ini merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk, ya, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, anak-anakku, itulah beberapa kelainan tulang pada manusia. Nah, berikut adalah keadaan tulang kita kalau sudah terkena penyakit itu. Jadi, semua organ dalam tubuh kita, termasuk organ gerak, harus terus kita jaga. Kita harus selalu memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Setiap gerakan harus kita lakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya pada tulang. Lalu, bagaimanakah posisi duduk yang benar? Silahkan Ananda perhatikan gambarnya. Jadi, posisi duduk yang benar yaitu usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks, lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh membentuk 90 sampai 120 derajat. Kemudian, punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Sedangkan posisi paha dan panggul ditopang dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Nah, itulah posisi duduk yang benar ya, seperti pada gambar. Nah, apabila kita tuangkan kondisi itu, kita bisa menuangkannya dalam bentuk komik. Nah, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun membentuk jalinan cerita. Nah, di dalam teks komik itu adalah berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung kata yang diserasikan dengan gambar. Silahkan bisa dilihat bagaimana contoh komik pada layar ya. Apabila kita melihat gambar ini sebagai contoh komik, ini adalah komik dengan tema posisi duduk yang salah. Dan posisi duduk yang salah ini mengakibatkan sakit punggung ya. Sedangkan contoh komik yang berikut adalah komik dengan tema berolahraga untuk menjaga tubuh kita atau alat organ gerak kita tetap sehat dan kuat. Nah, demikianlah anak-anakku pembelajaran hari ini.
Sekarang mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran yang telah kita laksanakan. Demikianlah anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.